Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apa alasan mendasar munculnya parpol baru pemirsa di setiap gelaran pesta demokrasi 5 tahunan di tanah air dan bagaimana memastikan agar parpol baru ini benar-benar bisa menjadi manifest demokrasi bukan pencari investasi sesaat. Kita akan diskusikan dengan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda pagi hari ini. Selamat pagi Mas Hanta, salam sehat Mas. Selamat pagi Mas Hanta. Salam sehat juga, terima kasih. Ya, di studio ada Eva dan juga Reno. Mas Hanta, ada verifikasi administrasi dan juga faktual yang tentu tidak mudah. Bahkan ada juga parliamentary threshold. Partai bukan makin sederhana, bukan makin ramping, tapi terus muncul partai baru. Mengapa fenomena ini terjadi setiap pemilu? Ya, pertama ada 3 kelompok kategori partai dulu ya. Satu, partai berbadan hukum yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu biasanya banyak sekali. Kedua adalah partai peserta pemilu yang lolos verifikasi administratif maupun verifikasi faktual di KPU. Nah, mungkin nanti secara resmi akan diumumkan di tanggal 14 Desember 2022 untuk pemilu mendatang di 2024 nanti. Nah, yang ketiga, ini saya ingin menjawab pertanyaan yang paling menentukan adalah partai parlemen, yaitu partai-partai yang lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Nah, karena itu saya kira fenomena ini akan nanti teruji lagi, akan terulang di setiap pemilu-pemilu. Menciutnya partai-partai itu nanti akan dilakukan secara seleksi secara regulatif, kemudian juga diseleksi oleh pilihan publik. Nah, mengapa ini muncul terus? Saya kira ada beberapa variasi ya penyebabnya. Padahal kita tahu untuk menjadi partai yang lolos di parlemen itu sekarang ini sangat berat sekali, super berat bahkan, karena kalau sebagai peserta pun mungkin verifikasi faktual, tapi partai-partai yang punya logistik kuat pun, partai-partai yang punya infrastruktur kuat pun banyak yang tidak lolos. Bahkan partai lama, kita lihat berapa kali ikut pemilu. Hanura terakhir lolos di parlemen, kemudian menjadi tidak lolos. Partai Bulan Bintang, PKPI, dan seterusnya, itu partai-partai yang terus mengikuti pemilu tetapi tidak lolos. Jadi apalagi ada partai baru yang kemudian tantangannya basisnya itu juga cukup berat, saya kira menjadi tantangan. Kenapa itu muncul? Saya kira beberapa variabel ya. Satu, dia tidak tunggal. Satu, biasanya ada kubu atau kelompok-kelompok politik yang tidak tuntas dalam pelembagaan kompetisi politik di internal partai. Nah, inilah yang muncul partai genealogi, pecahan dari partai-partai sebelumnya, yang kemudian ada pertarungan, ada faksionalisme di internal partai. Saya sebut saja, mungkin belum mendaftar ya, dari 9 atau 10 partai yang sudah daftar ke KPU untuk sekarang ini. Di PKS misalnya, dinamika politiknya muncullah gelora yang di ketua umumnya adalah Anies Mata, yang padahal Pak Anies Mata ini sebelumnya adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang membuat partai baru, karena sebelumnya ada pertarungan pemilihan Presiden partai itu, ketua umum partai membentuk partai baru. Yang kedua, kalau fenomena hari ini adalah Partai Amanat Nasional. Kita tahu ada kubu kuat pada saat itu, Zulkifli Hasan, kemudian ada yang didukung oleh Pak Amin Rais. Nah, kubunya Pak Amin Rais kalah dalam pertarungan dalam Kongres Partai Amanat Nasional, kemudian membentuk partai, namanya sekarang Partai Umat. Nah, kita tunggu apakah akan segera mendaftar atau tidak. Kemudian ada partai-partai baru yang memang berbasis pada tokoh-tokoh. Saya lihat kalau kita daftar, yang sudah mendaftar maupun yang belum, misalnya Pak Din Samsudin dengan pelita membentuk partai. Ada beberapa public figure bahkan membentuk partai. Ya, ini bisa dibaca memang berangkat dari obsesi atau cita-cita atau keinginan atau tujuan politik dari seorang tokoh. Itu juga muncul. Atau yang ketiga, ada dari kelompok komunitas atau bisa berbasis ideologi atau berbasis demografi atau bahkan berbasis geografis, itu membentuk partai politik. Jadi ada beberapa variasi-variasi pembentukan partai itu. Nah, tahun saya, kalau dari beberapa faktor-faktor tadi, kemudian dibuka regulasi kita memang konstitusi ya, memberikan ruang siapapun untuk membentuk partai, untuk berserikat dan berkumpul, termasuk membentuk partai politik, tapi di saat yang sama kan ada verifikasi faktual dan sebagainya. Nah, sama partai-partai baru
artinya baru yang dia tidak lahir di tahun 99 di pemilu era reformasi kita yang pertama kan 99. Kemudian muncul beberapa partai. Partai-partai itu kemudian yang lolos ada beberapa. Misalnya saya kasih contoh, kalau kita PDIP, Golkar, PKB, PAN, P3, itu kan partai yang sejak tahun 99. Nah, partai yang muncul belakangan itu yang lolos adalah Partai Gerindra, kemudian Partai Demokrat, dan yang terakhir adalah Partai Nasdem. Nah, tiga partai ini punya jejaring yang kuat. Dulu adalah tidak bisa dilepaskan dari misalnya partai utama, partai besar masa lalu, Partai Golkar. Yang kedua adalah tokoh-tokohnya, juga kaliber, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Prabowo Subianto, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi variabel kalau kita ingin memperhatikan partai-partai yang baru. Nah, ini saya kira poin penting bagi partai baru, apakah punya peluang untuk bertarung di saat yang sama. Kansnya bagaimana, Mas Hanta, partai-partai baru ini bisa lolos? Gimana? Kansnya bagaimana? Peluang untuk partai-partai baru ini bisa lolos? Ya, saya kira kian berat ya, cukup berat, sangat berat untuk pemilu 24. Saya kembali pada basis analisa tadi. Kemarin saja ada dua partai sebenarnya yang cukup memiliki perbedaan diferensiasi dibandingkan partai-partai sebelumnya, itu Perindo dan PSI harapannya. Tapi nyatanya Perindo di 2019 itu hampir lolos, tapi tidak lolos juga, 3,sekian%, tidak sampai 4%. Padahal punya infrastruktur, logistik, media, dan sebagainya. Yang kedua PSI. Nah, ini juga saya ingin menjawab pertanyaan itu, ini juga sulit, tidak lolos pada 2019 yang lalu. Kemudian juga partai-partai lama yang terus mengikuti seperti partainya Pak Yusril Iza Mahendra PBB ternyata kembali tidak lolos. Bahkan Hanura itu tadinya ada di parlemen menjadi tidak lolos. P3 itu hampir tidak lolos. Apalagi partai-partai baru ini saya kira makin berat potensi untuk memenangkan 4%. Karena itu untuk mendapatkan perolehan 4%, karena itu dibutuhkan salah satu variabel penting untuk mendongkrak elektabilitas atau tingkat keterpilihan mereka sampai 4% itu harus diperhatikan. Mas Hanta, kalau kita melihat Mas Hanta, kalau kita melihat partainya ini kan boleh baru. Anda sebutkan tadi nama-namanya yang ternyata sebenarnya ini adalah wajah lama begitu di perpolitikan Indonesia. Apakah ini sebetulnya partai baru jangan-jangan terbentuk untuk mengakomodir kepentingan tokoh-tokoh yang sebelumnya ini tidak sempat terpenuhi begitu, atau seperti apa? Iya, itu salah satunya, variatif ya. Ada yang tidak diakomodir di partai lain kemudian membuat partai. Nah, ada yang memang ingin jadi calon presiden, atau bahkan ada partai yang nanti akan menjadi mesin salah satu pilpres. Jadi ada partai yang betul-betul ditujukan didirikan untuk pemilu legislatif. Jadi memang arahnya untuk pemilu legislatif tembus di parlemen, di DPR RI. Yang kedua, partai yang memang orientasinya untuk DPRD saja, karena mereka realistis. Karena DPRD tidak ada ambang batas 4%-nya. Kan ada beberapa partai yang tidak lolos di DPR RI, tapi mereka berada di DPRD. Itu juga ada partai yang variasi yang seperti itu kategorinya. Yang ketiga, dia tidak punya target yang besar di pileg, tetapi memang untuk menjadi mesin pilpres. Nanti mesin pilpres yang kemudian ingin menjadi bagian dari pemenangan pilpres. Itu juga ada partai-partai yang muncul seperti itu. Jadi bergantung pada beberapa variasi. Dan ada memang figur-figur yang memang dia disiapkannya. Ini tidak contohnya ya yang muncul di beberapa di gambar Metro TV, ada partai memang ya membawa untuk kepentingan pribadi, cita-cita lah dalam makna lebih netral, cita-cita personal atau tokoh tertentu. Tapi kalau tokohnya itu tidak punya kekuatan seperti misalnya dulu Pak SBY dengan Demokratnya, ya mungkin akar partainya awal tidak kuat, tetapi terdongkrak oleh faktor figur, itu bisa juga untuk melampaui. Atau ada partai yang memang akarnya kuat. Nah, juga tidak ada saya lihat dari partai-partai baru hari ini. Ya, Mas Hanta, apakah ada kemungkinan juga ya terbentuknya partai-partai baru ini juga ada campur tangan begitu dari partai-partai besar yang sudah ada, yang sudah eksis untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk memecah suara atau dengan tujuan lain? Nah, itu yang saya maksud tadi kategori yang bisa jadi tujuannya bukan untuk diloloskan pileg, tetapi memang untuk pilpres, atau untuk pilpres itu untuk mesin pemenangan pilpres, atau untuk memecah lawan politik yang lain. Itu mungkin, itu memungkinkan karena ada punya basis
ada beberapa partai kalau kita bedah satu persatu, saya lihat itu ada partai memang tidak serius untuk lolos, tapi paling tidak dia bisa berpotensi menggerus partai sebelumnya. Jadi strategi antar partai itu kan bisa dengan memecah basis suara ceruk-ceruk yang berbeda. Jadi tantangannya saya kira cukup berat ya bagi partai-partai baru saat ini. Mereka harus lolos verifikasi administratif dan faktual. Kalau 9 partai parlemen kan tidak verifikasi faktual lagi. Ini sangat berat, tadi sudah disampaikan di prolog, bahwa harus punya kepengurusan di seluruh Indonesia, kemudian di setiap provinsi harus 75% kabupaten kota, kemudian kecamatan, di setiap kabupaten juga 75% kepengurusan. Ini cukup berat kalau dilakukan betul-betul oleh KPU nanti. Ditambah nanti seleksi 4%-nya. Jadi saya kira berat sekali dari verifikasi. Yang kedua tantangannya ya, sebelum itu, tantangannya semua partai sekarang ini punya basis cukup kuat. Tren mereka stabil, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari tren survei, partai-partai ini stabil. Kecuali kalau kita lihat dari tren elektabilitas mereka ambruk, semua turun. Nah itu ada potensi bagi partai yang baru yang alternatif. Yang ketiga tantangannya adalah apakah partai baru ini punya figur yang kuat, sosok yang bisa dicangkokkan elektabilitasnya, magnet elektoralnya kepada partai. Saya toh belum menemukan partai-partai baru seperti fenomena sebelumnya, itu seperti misalnya Gerindra, Demokrat, itu tidak ada yang sekuat itu yang bisa mendongkrak sekaligus menjadi capres. Itu belum ada. Yang keempat adalah kekuatan logistik. Kekuatan logistik ini dia sangat menentukan. Ya mungkin semua ada standar pasti. Yang sangat kuat juga. Nah, satu lagi adalah partai baru ini dia harus tampil punya diversifikasi yang kuat, beda, punya alternatif. Tapi kan kita belum melihat bedanya itu dengan partai-partai yang ada. Nah karena itu saya kira dari 5 yang saya buat ini belum ada satupun partai yang mencolok kuat, meskipun ada 1-2 kemudian cukup punya akar ya, misalnya Gelora punya akar dari PKS-nya, kemudian Partai Umat ada tarik dengan Partai Amanat Nasionalnya. Meskipun juga diisi dengan wajah-wajah politikus lama begitu ya di Indonesia, masih belum dinilai belum terlalu kuat. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Baik, terima kasih Mas Hanta untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Mas Hanta.